Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar tema 3 subtema 1, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Makhluk hidup di bumi ini semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan dengan ciri-ciri yang dimilikinya. Nah, teman-teman, tahukah kalian ciri-ciri makhluk hidup? Nah, ayo kita pelajari bersama-sama. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah memerlukan makanan. Yang kedua, bernafas. Yang ketiga, berkembang biak. Yang keempat, bergerak. Yang kelima, tumbuh. Dan yang keenam adalah peka terhadap rangsangan. Contohnya adalah daun putri malu ketika disentuh oleh tangan, dia akan mengatup. Dan ketika mata kita terkena sinar matahari, otomatis kita langsung menutup mata kita. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang sangat bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya. Nah, gambar di samping adalah gambar tumbuhan beserta bagian-bagiannya. Ada bunga, daun, buah, batang, dan akar. Ini adalah pengertian-pengertian dari bagian-bagian tumbuhan. Ada akar, daun, dan batang. Nah, teman-teman bisa pause video ini untuk membacanya. Selanjutnya adalah bagian bunga, buah, dan biji. Silahkan pause video ini untuk membaca. Selamat membaca, teman-teman. Nah, tumbuhan juga adalah salah satu makhluk hidup, dan makhluk hidup ciptaan Allah ditempatkan di tempat yang sesuai dengan bentang alamnya. Beberapa dari bentang alam yang ada di muka bumi ini perlu kita ketahui, antara lain adalah pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya adalah pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Nah, di samping adalah gambar dari pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Nah, teks pada gambar tersebut adalah salah satu contoh tanaman yang ada di daerah dataran rendah dan dataran tinggi. Padi termasuk tanaman yang berada di daerah dataran rendah, sedangkan teh adalah tanaman yang berada di daerah dataran tinggi. Nah, selanjutnya, apa sih manfaat tumbuhan di sekitar kita? Dan apa juga hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan? Tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makan, tanaman juga dapat menghasilkan oksigen. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman tersebut. Namun, kita juga wajib untuk bijak menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Nah, mari kita perhatikan gambar di samping.
Sawah dibajak dalam waktu 1 hari. Padi ditanam pada hari ke-21 hingga 30. Padi mulai berbiji pada hari ke-100. Padi baru bisa dipanen pada hari ke-120. Kemudian padi diambil dari sawah pada hari ke-122. Padi baru bisa dijemur dan digiling pada hari ke-130. Biji padi siap jadi beras pada hari ke-132. Baru beras dapat dimasak menjadi nasi dan nasi siap untuk dimakan. Nah, terbayangkan jika kita membuang-buang nasi yang tidak habis kita makan? Berapa banyak sumber daya alam dan energi yang terbuang sia-sia? Maka dari itu, mari teman-teman kita lebih bijak dalam memanfaatkan makanan. Teks berikut juga termasuk contoh dari hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan. Nah, silahkan pause video ini untuk membacanya. Tumbuhan juga dapat dimanfaatkan dengan cara berkreasi. Salah satunya adalah karya seni kolase. Kolase merupakan karya seni tempel pada permukaan gambar. Berikut adalah contoh-contoh kolase dari daun kering. Bisa dibentuk menjadi ikan, gambar masjid, dan gambar burung. Untuk cara membuatnya, teman-teman bisa mengikuti cara yang ada pada buku paket tema 3 halaman 15. Selamat mencoba. Nah, teman-teman, ternyata tumbuhan di sekitar kita banyak sekali manfaatnya. Selain untuk makanan dan penghasil oksigen, tumbuhan juga dapat dimanfaatkan untuk karya seni, seperti karya seni kolase. Nah, sekarang coba cari tahu tentang tumbuhan di sekitarmu dengan bertanya atau wawancara. Nah, perlu diingat dalam wawancara harus menggunakan kalimat tanya. Kata tanya yang biasa digunakan dalam wawancara adalah apa, siapa, bagaimana, di mana, kapan, mengapa, dan berapa. Sebelumnya, mari kita pelajari petunjuk melakukan wawancara. Yang pertama adalah sebelum melakukan wawancara. 1. Buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. 2. Tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu. 3. Berpakaian dengan sopan. 4. Berbicara dengan sikap santun. 5. Menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. 6. Pertanyaan yang baik mengandung unsur adik simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 7. Berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Yang kedua adalah ketika sedang melakukan wawancara. 1. Perkenalkan diri sebelum wawancara. 2. Sampaikan tujuan wawancara. 3. Mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. 4. Cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. 5. Sebutkan nama narasumber secara lengkap. 6. Bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. 7. Dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama. 8. Hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. 9. Hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. 10. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit. 11. Hormati petunjuk narasumber. 12. Hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. 13. Mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Dan yang ketiga, setelah melakukan wawancara, yang pertama, mohon diri dengan baik. Yang kedua, jangan lupa ucapkan terima kasih. Dan yang ketiga, sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan.
Nah, sekian pembelajaran tema 3 subtema 1 kali ini. Semangat belajar teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.